Dikisahkan di sebuah desa terdapat seorang pemuda bernama Kartona yang mengalami sakit keras yang ia derita selama beberapa tahun. Kartona muda hidup sebatang kara. Keluarga Kartona meninggalkan dan juga mengasingkannya sendirian. Para warga di desa pun tidak bisa memberikan bantuan karena takut akan penyakit Kartona. Penyakit Kartona sudah ia derita dari lama sekali. Suatu hari, seorang wanita datang dan singgah sebentar di desa tersebut untuk beristirahat. Wanita tersebut hendak bertolak ke ibu kota untuk berdagang. Ia mengunjungi pasar di desa tersebut untuk membeli beberapa bahan makanan untuk perbekalan menuju ibu kota. Pada saat sang wanita ingin membeli makanan dari salah satu penjual, ia melihat satu rumah yang berada di ujung tebing dan merasa aneh dengan rumah tersebut. Wanita itu kemudian bertanya kepada pedagang tersebut mengenai rumah siapakah itu. Mohon maaf, rumah siapakah yang berada di ujung tebing tersebut? Oh itu adalah rumah Kartona, salah satu pemuda di sini. Kenapa rumahnya berada di ujung tebing? Ia memiliki penyakit yang aneh dan tidak wajar. Hah? Penyakit apa? Kami warga desa menyebut penyakit itu dengan penyakit Kartona. Kami menamainya seperti itu dari nama penderitanya. Apakah tidak ada yang mengobatinya? Tabib di desa ini tidak sanggup untuk mengobatinya. Tabib tersebut pada saat mencoba mengobati malah ikut tertular dan akhirnya meninggal. Separah itukah penyakit Kartona? Ya, kami para warga di desa terpaksa mengasingkannya karena takut tertular. Bahkan para keluarganya pun sudah meninggalkan Kartona dan pergi ke ibu kota. Sungguh kejam sekali keluarganya. Ini persediaannya. Oh, terima kasih. Setelah wanita tersebut mendengar tentang penyakit Kartona, ia merasa kasihan terhadap Kartona. Ia pun mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan Kartona memiliki penyakit yang sebegitu mengerikan. Wanita tersebut memutuskan untuk singgah lebih lama di desa tersebut. Ia pun mendatangi sebuah penginapan untuk beristirahat. Pada malam hari, ketika si wanita ingin beranjak tidur, terdengar suara langkah kaki dari jalan. Ia pun mencoba melihat langkah siapa yang didengar di tengah malam. Si wanita tersebut keluar dari penginapan menuju ke jalan. Samar-samar ia melihat seorang laki-laki yang berjalan menuju ke arah rumah di ujung tebing. Si wanita curiga bahwa itu adalah Kartona, pemuda yang diceritakan pedagang pasar tadi. Perlahan ia mengikuti sang pemuda tersebut. Sang pemuda tersebut masuk ke rumah di ujung tebing. Si wanita mencoba melihat pemuda tersebut dari jendela rumah pemuda itu. Si pemuda merasa ada yang sedang memata-matainya. Sang pemuda kemudian menoleh ke arah jendela yang terbuka. Merasa ketahuan, si wanita tersebut kaget dan langsung kabur menuju ke penginapan. Keesokan harinya, wanita tersebut mencari tahu bagaimana si Kartona ini bisa mendapatkan penyakit tersebut. Ia bertanya kepada para warga dan kepala desa tersebut tetapi tidak mendapatkan hasil. Ia pun merasa bahwa semua penduduk desa tersebut merahasiakan penyakit Kartona. Saat si wanita sedang berada di kedai untuk mengisi perutnya yang kosong, ia mencoba lagi untuk bertanya kepada salah satu pemuda yang berada di kedai tersebut. Salah satu pemuda itu ternyata adalah sahabat Kartona dulu. Permisi, Ya, ada apa? apakah kamu tahu mengenai penyakit Kartona? Ada perlu apa kamu menanyakan hal itu? Saya ingin membantu menyembuhkan penyakit Kartona. Menyerahlah. Kami warga di sini sudah menyerah untuk menyembuhkan Kartona. Saya mengerti, tetapi pasti ada obat untuk menyembuhkannya. Memangnya apa yang menyebabkan Kartona sampai memiliki penyakit tersebut? Dulu, saya sahabat baik dengan Kartona. Namun saya berhenti karena takut tertular penyakitnya. Saya masih ingat kenapa ia bisa tertular. Waktu itu, Kartona dan saya pergi ke hutan untuk memburu binatang. Saat itu matahari hampir tenggelam dan kami sudah berada di jalan pulang. Tiba-tiba, kami diserang oleh segerombolan kelelawar. Kartona sempat digigit oleh salah satu kelelawar tersebut. Saya berhasil menghindari gigitan kelelawar tersebut. Beberapa hari setelah Kartona tergigit, ia merasakan hal aneh di tubuhnya. Keadaannya semakin memburuk. Keluarganya pun memutuskan untuk memanggilkan tabib untuk mengobati, tapi hal tersebut sia-sia. Tabib yang mengobati Kartona ikut tertular dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian tersebut, keluarganya mengasingkan Kartona ke ujung tebing dan pindah ke ibu kota.
Jadi seperti itu kejadiannya. Mengapa tidak coba dibawa ke ibu kota saja? Kami warga desa tidak berani untuk mendekatinya karena takut tertular penyakit. Apakah kamu mau membantuku untuk menyembuhkan Kartona? Apa kamu tidak takut tertular? Tidak. Rasa takutku terhalang oleh rasa ingin membantu. Lagi pula, aku adalah seorang tabib. Jadi kamu adalah seorang tabib? Iya, aku adalah seorang tabib dari ibu kota. Baiklah, aku akan membantumu untuk menyembuhkan penyakit sahabatku. Pemuda tersebut akhirnya menyetujui untuk membantu wanita yang ternyata adalah tabib tersebut. Mereka bertolak untuk mencari tanaman obat untuk mengobati Kartona. Setelah mendapatkan beberapa tanaman obat tersebut, si wanita dan pemuda sahabat Kartona berjalan menuju rumah Kartona. Si wanita mengetuk pintu rumah Kartona. Siapa? Aku adalah seorang tabib, aku ingin menyembuhkanmu. Pergilah. Percuma kau mencoba menyembuhkanku. Kau akan bernasib sama seperti tabib sebelumnya. Aku tidak takut, lagi pula, aku bersama sahabatmu, dia juga ingin membantumu. Iya, aku di sini. Aku di sini untuk menyembuhkanmu. Kartona pun melihat niat baik dari si wanita dan sahabatnya dan mau dibantu. Walaupun mereka gagal berkali-kali, mereka tetap harus mencoba terus dan terus untuk menyembuhkan Kartona.